Teman-teman, saat ini di negara kita sedang mengalami masalah yang serius, yaitu masalah ketimpangan ekonomi. Sistem ini adalah sistem yang buruk, sistem lingkaran setan, di mana sistem ini hanya menguntungkan salah satu pihak. Yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Sorry, gue agak terbawa suasana tadi. Tapi emang gue kurang suka sih sama ekonomi konvensional ini. Gue Selo O'Brien akan menjelaskan mengenai ekonomi Islam dalam mengatasi timpangan ekonomi yang kita hadapi saat ini. Dalam website resmi CNN terbaru telah merilis bahwa kekayaan Hartono bersaudara mencapai 50,3 miliar US dollar atau sekitar 800 triliun. Bayangkan, kekayaan orang terkaya di Indonesia dengan orang termiskin di Indonesia itu bagaikan langit dan bumi, kawan-kawan. Tidak bisa disandingkan, itu terlalu jauh sudah. Masalah perbedaan yang sangat jauh inilah yang menjadi kendala Indonesia dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Indonesia masih menganut sistem ekonomi konvensional. Yang kaya itu makin kaya, teman-teman. Jadi, mulai saat ini, marilah kita berpindah dan berinisiatif mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi Islam. Kita sebagai umat muslim yang mayoritasnya muslim di Indonesia ini harus berinisiatif dan berani mengubah konsep tersebut. Kita bisa berkaca dari negara Timur Tengah seperti negara Arab, Qatar. Negara mereka itu sangat berkembang dan negara mereka itu negara maju, teman-teman. Mereka itu sangat kaya, bahkan Amerika Serikat pun berkaca pada mereka. Kita sebagai negara Indonesia yang mayoritasnya umat muslim harusnya berani mengatasi masalah ini dengan ekonomi Islam, teman-teman. Dan bagaimana caranya mengatasi ketimpangan ekonomi menggunakan ekonomi Islam? Yaitu dengan cara berzakat dan berwakaf. Apa itu zakat? Zakat ialah mensucikan harta, di mana zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah kewajiban seluruh umat muslim yang bernyawa itu harus mengeluarkan zakatnya pada saat bulan suci pada bulan Ramadan, yaitu sebelum hari raya Idul Fitri. Dan yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal ialah zakat yang memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu ketika seseorang telah mencapai nisab dan haul, mereka wajib mengeluarkan zakat mal, yaitu berupa 2,5% dari harta mereka, teman-teman. Kenapa zakat ini bisa mengatasi ketimpangan ekonomi? Karena dengan pendistribusian zakat dari yang kaya ke yang miskin, itu bisa mengatasi masalah yang terjadi. Kenapa? Karena orang yang kaya mengeluarkan uangnya untuk yang miskin dan memberi modal yang miskin untuk memulai usaha, sehingga mereka memiliki pendapatan dan meningkatkan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan ekonomi akan sedikit berkurang. Yang kaya akan sedikit berkurang hartanya dan yang miskin akan sedikit naik. Itulah mengapa zakat bisa mengatasi ketimpangan, teman-teman. Tak hanya zakat, di ekonomi Islam pun ada yang namanya wakaf. Wakaf adalah memberikan sebagian harta, biasanya berupa tanah atau gedung atau hal-hal lain lah, untuk kepentingan masyarakat. Kenapa wakaf ini bisa membantu mengatasi ketimpangan ekonomi saat ini? Karena dengan adanya gedung-gedung tadi atau rumah sekolah lah, hal itu bisa membuat seorang anak-anak yang saat ini masih remaja itu bisa mengangkatkan skill mereka, sehingga mereka memiliki skill untuk mengangkat derajat mereka. Mereka memiliki pekerjaan yang layak, mereka memiliki pendapatan yang bagus, sehingga orang-orang yang miskin tadi memiliki skill untuk meningkatkan pendapatan mereka, sehingga
ketimpangan ekonomi di Indonesia saat ini bisa diatasi. Saya berharap teman-teman yang menonton video saya saat ini bisa mengatasi tantangan yang terjadi, yaitu masalah sumber daya manusia yang kurang tadi. Teman-teman tidak mementingkan kepentingan pribadi kalian, tetapi kalian mementingkan kehidupan sosial, yaitu masyarakat yang bawah. Sehingga masalah ini bisa terjadi dan lingkaran setan yang saya sebutkan tadi bisa hilang, teman-teman. Sekian, terima kasih.